semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal rancangan acak lengkap faktorial. Sebagaimana diketahui, rancangan acak lengkap faktorial terdiri dari dua faktor. Nah, ini adalah contoh soalnya. Gatot Koco melakukan penelitian membuat ikan pindang dengan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Faktor pertama adalah penambahan garam dan faktor kedua adalah lama pemasakan. Dia mengulang semua perlakuan sebanyak 4 kali. Ia ingin mengetahui apakah penambahan garam mempengaruhi terbentuknya angka peroksida dari ikan pindang yang dihasilkan. Nah, ini adalah hasil pengamatan angka peroksida dari perlakuan yang dilakukan Gatot Kaca. Tadi dikatakan perlakuannya ada dua, kadar garam dan lama pemasakan. Kadar garam itu ada 3 faktor, 10, 15, dan 30%. Kemudian lama pemasakan juga ada 3 faktor, yaitu 30, 60, dan 90 menit. Oke. Gatot Koco mengulang 4 kali perlakuan sehingga diperolehlah nilai total di setiap ulangan. Oke, pertama yang harus kita cari adalah faktor koreksi. Cara mencari faktor koreksi adalah dengan mengkuadratkan total keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Berarti total semua angka yang ada pada data adalah 199,14 kuadrat dibagi perlakuan dikali ulangan, ya, sehingga diperoleh nilai 1101,5761. Oke. Kemudian kita mencari JK total. JK total, jumlah kuadrat total. Artinya apa? Kita menjumlahkan kuadrat dari semua data. Oke. Kita mulai dari 5,2 kuadrat, ditambah 5,1 kuadrat, ditambah 5,1 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambah 6,3 kuadrat, sampai angka terakhir yaitu 4,8 kuadrat. Itu adalah jumlah kuadrat, ya. Nah, kemudian hasil jumlah kuadrat ini tidak dibagi apapun, tapi dikurangi FK. Sehingga di sini saya peroleh nilai 15,48. Selanjutnya kita mencari JK perlakuan. JK perlakuan. Kita lihat di sini ada 9 perlakuan, ya. Kita ada 9 perlakuan. Nah, kita hitung masing-masing total dari perlakuan-perlakuan tersebut. Perlakuan pertama, kadar garam 10%, lama pemasakan 30 menit adalah 20,4 kuadrat ditambah 24,7 kuadrat ditambah 26,9 kuadrat sampai 20,2 kuadrat dibagi dengan banyaknya ulangan. Lalu dikurangi FK atau faktor koreksi. Ketika kita mencari JK selalu dikurangi dengan faktor koreksi. Sehingga saya peroleh 14,98. Nah, karena ini rancangan acak lengkap faktorial, maka perlakuan ini akan kita pecah, yaitu dengan mencari JK kadar garam dan JK lama waktu pemasakan dan juga JK kadar garam bintang kadar lama waktu pemasakan. Bagaimana caranya? Cara paling mudah, kita membuat tabel 2 arah. G1 adalah penambahan garam perlakuan 1 10%, G2 20%, G3 30%, dan seterusnya. Kemudian L1 adalah lama pemasakan 30 menit, L2 60 menit, dan seterusnya. Nah, dari tabel 2 arah ini kita akan lebih mudah dalam menentukan JK. Pertama, kita akan mencari JKG. Nah, kalau kita mencari JKG, maka kita fokus di kolom G. Oke, berarti kolom G, 72 kuadrat ditambah 68,07 kuadrat ditambah 59,07 kuadrat, ya, dibagi dengan 4 dikali 3. 4 ini adalah ulangannya, 3 ini adalah jumlah
faktor L-nya ada 3. Sehingga kemudian dikurangi FK, sehingga saya peroleh angka 7,23. Kemudian sama dengan JKG, cara mencari JKL yaitu total di L ini, di kolom L yaitu 59,74, 68,33 dan 71,07 dikuadratkan kemudian dibagi 4 kali 3. 4 adalah ulangannya, 3 adalah kolom dari G yang dilewati L. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Sehingga jangan lupa dikurangi FK, sehingga saya peroleh nilai 5,82. Nah, kemudian kita mencari interaksi antara G dan L. Caranya dengan JK perlakuan dikurangi JK G dikurangi JKL. Oke, saya ulangi. JK perlakuan dikurangi JKG dikurangi JKL diperoleh 14,98. Ini adalah JK perlakuan dikurangi 7,23. Ini adalah JKG dikurangi 5,8 ini sebenarnya 8,2 sekian, saya bulatkan menjadi 83 sehingga diperoleh 1,83. Oke. Terakhir kita mencari JK sesatan atau JK galat. Caranya dengan dari JK total kita kurangi dengan JK perlakuan, atau JK total dikurangi JK interaksi G dan L, JKG dan JKL. Jadi saya peroleh 0,501. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini kita masukkan semuanya, yaitu pertama kita cari SK-nya dulu, ada perlakuan GL, G bintang L, galat sesatan dan total. Pertama kita masukkan JK yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, kita masukkan semua dari JK perlakuan sampai JK total. Kemudian kita tentukan derajat bebas. Cara menentukan derajat bebas yang paling mudah, pertama kita hitung dB atau derajat bebas dari perlakuan dulu. Perlakuan derajat bebas itu rumusnya adalah N dikurangi 1, selalu begitu. Tadi perlakuannya ada 9, dikurangi 1 adalah 8. Oke, kemudian G ada 3 perlakuan, dikurangi 1 adalah 2. L ada 3 perlakuan, dikurangi 1 adalah 2. Nah, G bintang L ini, cara mencari angka 4 adalah 8 dikurangi 2 dikurangi 2. Karena pada prinsipnya G, L, dan G bintang L ini hanya perpecahan dari perlakuan, sehingga kalau di total hasilnya akan sama, baik JK ataupun DB. Ketika dia total, dia G, L, dan G bintang L itu hasilnya akan sama dengan perlakuan. Nah, jika sudah, yang paling mudah lainnya adalah kita mencari DB total dulu. Berapa sih banyaknya data? Kalau kita punya 9 perlakuan dan 4 ulangan, maka banyaknya data adalah 36. Dikurangi 1 adalah 35. Nah, kemudian kita bisa mencari DB galat atau sesatan dengan cara 35 dikurangi 8 dari perlakuan. Nah, diperoleh galat adalah 27. DB ini akan kita gunakan untuk mencari kuadrat tengah atau KT. Rumusnya bagaimana? Rumusnya jumlah kuadrat dikurangi DB, dibagi DB. Jumlah kuadrat dibagi DB. Nah, saya peroleh semua sampai total. Nah, kemudian kita bisa menghitung F itu. Hitung itu selalu KT dibagi dengan sesatan. Ya, saya ulangi, F itu mulai dari KT dibagi sesatan. Ini yang saya peroleh. Selanjutnya, PR-nya kita harus mencari F tabel. Oke, F tabel ini saya peroleh 2,31, 3,35, 3,35, dan 2,73. Setelah ini saya akan jelaskan cara mencari F tabel, tapi saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara pengambilan keputusan. Oke, kita menganalisis ANOVA ini untuk mendapatkan hasil keputusan, apakah penelitian kita ini memberikan hasil yang nyata atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak beda nyata. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, H0 ditolak, artinya ada beda nyata. Oke, kita lihat.
hitung lebih besar dari F tabel. Artinya apa? H0 ditolak atau ada beda nyata. Beda nyata gitu. Nah, kalau ada beda nyata maka kita kasih tanda bintang. Tanda bintang menunjukkan ada beda nyata. Sebelum ke kesimpulan, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari melihat tabel F tabel. Pertama, kita gunakan distribusi F. Oke. Lalu kita pilih tingkat signifikansinya, tadi 5%. Berarti kita pakai yang 0,05. Nah, di sini ada ada kolom dan baris, yaitu ada DF untuk pembilang dan DF untuk penyebut. Ya. Nah, untuk melihat ini kita harus tahu dulu DF-nya berapa. Kita lihat, oh, DF itu sama DB sama ya, derajat bebas atau degree of freedom. Kalau ini pembilangnya 8, penyebutnya 27. Oke. Yang 18, penyebutnya 8. Maaf. Penyebutnya 27, pembilangnya 82,31. Ya, pokoknya yang atas ini adalah pembilang atau yang atas, kemudian yang bawah itu penyebut, yang kanan, yang kiri, maaf, yang kolom itu untuk penyebut, yang atas itu untuk pembilang. Oke, ini 2,31 tadi 8 dan 27, kemudian 4 dan 27 dan 2 dan 27. Ini adalah cara menghitung F tabel. Ya, kita bandingkan, ini yang sana adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Nah, kesimpulannya, penambahan garam memberikan pengaruh signifikan terhadap angka peroksida. Ya, tadi JKG ada tanda bintangnya. Kemudian lama pemasakan memberikan pengaruh signifikan terhadap angka peroksida. Ya, tadi JKL juga tanda bintang karena F-nya dia signifikan tadi. Yang terakhir, penambahan garam dan lampu pemasakan saling berinteraksi membentuk angka peroksida. Ya, tadi JK L bintang G juga mendapatkan signifikan. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita peroleh dari hasil analisis ANOVA yang sudah kita hitung bersama-sama tadi. Oke, selanjutnya, kalau beda nyata bagaimana? Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan cara uji lanjut untuk ANOVA yang dia menunjukkan hasil berpengaruh signifikan atau hasilnya menunjukkan beda nyata. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.